Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu lagi dengan Bapak Syahrul dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8 tingkat SMP. Pembicaraan kita pada hari ini berbicara tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Jadi pembahasan kita adalah mengenai kitab-kitab Allah. Pertama-tama, terlebih dahulu yang akan kita sampaikan apa yang dikatakan dengan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Diturunkan kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang memberi manfaat dan mana yang memberi mudarat. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datang dari Allah, tentu tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak pula mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat. Nah, untuk lebih memahaminya, untuk apa pentingnya kitab-kitab Allah yang diturunkan tersebut, ini dapat kita lihat dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Inilah pentingnya kitab bagi kita. Yang pertama, kitab itu memberi petunjuk kepada jalan keselamatan. Yang kedua, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, mengeluarkan manusia dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang menerang dengan kalimat ilahi tersebut. Oke, anak-anak bapak semuanya, kalian pernah mendengar istilah kitab dan ada juga yang kedua namanya istilah suhuf. Apa yang dikatakan kitab, apa yang dikatakan suhuf? Ya, benar. Antara kitab dan suhuf, keduanya merupakan sama-sama wahyu Allah, sama-sama firman Allah.
yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya. Itulah yang dikatakan dengan kitab maupun suhuf tersebut. Sama-sama firman Allah, sama-sama wahyu Allah. Lalu, kalau begitu apa perbedaan antara kitab dengan suhuf? Kalau kitab merupakan wahyu Allah, firman Allah yang sudah dibukukan, yang sudah dijilid. Sementara suhuf, wahyu Allah, firman Allah yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, kalau kitab biasanya berlaku lebih lama bila dibandingkan dengan suhuf. Suhuf sifatnya sementara. Yang ketiga, isi kitab itu lebih lengkap, lebih sempurna bila dibandingkan daripada suhuf. Oke. Selanjutnya, siapa saja para nabi dan rasul yang menerima suhuf tersebut? Siapa yang tahu? Betul. Para nabi dan rasul yang menerima suhuf tersebut, yang pertama Nabi Idris. Nabi Idris menerima suhuf dari Allah sebanyak 30 suhuf atau 30 lembar. Yang kedua, Nabi Shish menerima wahyu dari Allah, menerima suhuf dari Allah berjumlah 50 suhuf atau 50 lembar. Yang ketiga, Nabi Adam. Nabi Adam menerima suhuf dari Allah sebanyak 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima suhuf dari Allah sebanyak 30 suhuf, 30 lembar. Dan yang kelima, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menerima suhuf dari Allah sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Mengenai suhuf ini bisa kita lihat di dalam firman Allah, salah satunya di Quran surat Al-A'la ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitunya kitab Ibrahim dan Musa. Itulah para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siapa saja para nabi dan rasul yang menerima kitab? Nabi dan rasul yang menerima kitab hanya 4. Yang pertama, Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Daud. Yang ketiga, Nabi Isa. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke semuanya. Jadi untuk sementara itu saja materi pembahasan kita kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.